Dah. Kita mulai Ustaz ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saat qiraah ini, catatan dirasah faraid kita sampai di halaman yang kelima ya. Berarti ya kalau dalam bahasannya saja halaman pertama itu kan sampul ya. Ini berarti halaman keempat. Tapi sebelum kita lanjut Ustaz, kita mulai, ana pengen maklumati antum terkait kharitah. Kharitah atau kita bilang step ya. Step dalam menyelesaikan pembagian warisan itu sekurang-kurangnya ada 5 saja. Yang pertama tahdid. Jadi kalau antum dapatin sebuah permasalahan warisan kan, pembagian warisan, maka dalam membagi warisan itu sekurang-kurangnya ada 5 tahapan ini. Maksud anak maklumati antum 5 tahapan ini biar nanti antum tahu kenapa kita mulai pembahasan dengan al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Kenapa kok nanti kita lanjutkan dengan pembahasan asbabul irth dan lain sebagainya. Anda pengen jelasin Ustaz. Ini step dalam tahlil mas'alatil mirath. Tahu Ustaz? Yang pertama itu tahdid namanya. Tahdid. Tahdid itu berarti menentukan, menetapkan. Tahdid ini kepada 2 macam. Tahdidut tarikah. Tarikah itu berarti apa Ustaz? Harta yang ditinggalkan oleh si yang meninggal. Jadi ini yang paling lama Ustaz biasanya prosesnya ini. Tahdidut ini tahdid yang pertama kan tahdid tarikah ini. Ini biasanya proses yang bisa dibilang paling lama. Karena bisa jadi berkaitan dengan hukum fikih yang lain. Jadi kan menentukan seluruh harta yang ditinggalkan si yang meninggal kan butuh proses ini. Apa saja aset, apalagi yang ya orang kaya raya punya aset banyak, ini kan menentukan berapa tarikahnya ini butuh proses. Ini biasanya paling lama itu di sini. Setelah tahu tarikahnya berapa, nah masuk ke tahdidul irth. Jadi tahdid itu dengan 2 macamnya. Ini kan step pertama kan tahdid. Tahdid apa? Ada tahdidut tarikah, sama kalau sudah ditetapkan tarikah, sudah diketahui, oh tarikahnya itu sekian. Semua yang ditinggalkan si yang meninggal itu sekian. Maka selanjutnya apa Ustaz? Ada yang namanya tahdidul irth. Nah tahdidul irth inilah kita lewatin tahapan ini tadi. Bahasan apa? Al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Jadi kita membahas al-huquq al-muta'alliqah bitarikah ini bahasan muhim Ustaz. Karena untuk memantapkan, memastikan apa? Berapa irth? Irth itu apa Ustaz? Hak warisan yang nanti akan kita bagi kepada ahli waris. Kan kita kemarin di pertemuan pertama menyebutkan apa yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal itu pertama kali itu kita sebut dengan tarikah. Ini bukan warisan. Artinya ahli waris nggak bisa langsung, oh ini kita bagi berapa fulan, enggak. Ada hak pada tarikah ini apa Ustaz? Yang mesti kita keluarkan dulu. Ada hak selain warisan pada tarikah ini yang mesti kita apa? Keluarkan terlebih dahulu sehingga nanti apa? Benar-benar murni itu apa? Warisan. Paham Ustaz? Jadi setelah kita selesai menetapkan berapa harta seluruhnya kan gitu. Nah, masuk ke tahapan apa? Menentukan berapa hak warisan, harta warisan itu berapa. Dengan cara apa Ustaz? Kita keluarkan dari tarikah tadi hak-hak sebelum hak warisan. Apa itu? Itulah yang kita pelajari di al-huquq al-muta'alliqah bitarikah. Kenapa kok kita mulai bahasan kita dengan al-huquq al-muta'alliqah bitarikah? Karena memang stepnya begitu. Jadi dimulai dengan apa Ustaz? Tahdid. Tahdidut tarikah sama tahdid apa? Tahdidul irth. Tahdidut tarikah itu bilang aja tahdidul mal. Pokoknya menentukan seluruh harta dulu. Baru dari harta tadi harus ada tuh hak-hak yang kita keluarkan dulu. Seperti mu'natut tajhiz kan pasti. Kan nggak mungkin ada orang meninggal kecuali pasti kita akan urus apa? Urusan fardu kifayahnya, artinya sampai dia masuk ke liang lahat. Ini kan suatu yang pasti kan, berarti harus dikeluarkan dulu. Nanti kalau hutang, wasiat ini kan jika ada. Ya, ala kulli hal ini Ustaz ya, ini jadi di tahdid itu berarti nanti bahasannya apa? Bahasan terkait al-huquq al-muta'alliqah bit tarikah. Step kedua al-fatwa namanya. Step kedua al-fatwa. Al-fatwa ini
ya bisa dibilang Ustaz fikihnya ini. Fatwa ini apa Ustaz? Kalau antum sudah bisa menetapkan harta warisan itu sekian, maka fatwa itu step apa? Antum menentukan mana yang waris, mana yang bukan waris. Terus yang waris itu antum pastikan apa? Bagian-bagian masing-masing dari yang waris. Jadi fatwa ini Ustaz bisa kita bilang fikih mirasnya itu di sini fatwa ini. Fatwa itu berarti kan nanti kerabat yang ditinggalkan si yang meninggal banyak nih. Yang si yang meninggal tadi meninggalkan harta sudah kita apa? Sisihkan, artinya hak lain sudah kita keluarkan. Tersisalah apa? Nah, harta terakhir itu murni hak apa namanya? Hak warisan. Nah, otomatis selanjutnya apa? Ini kita pengen bagi ke siapa? Ya udah kerabat yang hidup itu. Nah, kita tentukan nanti mana yang waris, mana yang bukan waris. Paham Ustaz? Terus yang waris itu kan apa? Punya bagiannya masing-masing. Kita tetapkan juga. Paham Ustaz? Ini masuk ke tahapan apa? Fatwa. Nanti di tahapan fatwa ini, itu nanti kalau di catatan kita, itu nanti bahasan asbabul irth. Antum kalau pengen selesai dari tahapan fatwa, apa yang harus kita pelajari? Asbabul irth, mawani'ul irth. Baru nanti apa? Anwa'ul irth, al-irthu bil farad, al-irthu bit ta'sib, al-irthu bir rad, al-irthu bir rahim. Itu semuanya untuk apa? Menetapkan bagian masing-masing yang waris. Ini tahapan kedua, fatwa. Ini tentunya tahapan paling panjang juga saat ini. Artinya bukan tahapan dalam penyelesaian ya. Kalau antum udah pinter ya sebentar aja. Maksudnya mempelajarinya gitu saja. Ya dalam mempelajarinya ini yang ya cukup ya butuh kesabaran. Karena nanti ya faro itu intinya tuh di sini, fatwa ini. Nanti saat selesai fatwa, berarti kan kalau fatwa itu apa? Antum sudah bisa menentukan yang waris siapa aja dan yang waris ini bagiannya berapa saja sudah antum tetapkan. Nah, kalau antum sudah sampai tahap ini, nanti step ketiga itu ada yang namanya taksil. Taksil itu mengeluarkan aslul masalah. Aslul masalah itu nanti yang disebut sama ulama Nusantara Indonesia itu dengan angka bulat, KPK. Nanti butuhlah apa? Ilmu matematika KPK namanya. Tahu Ustaz? Bagaimana mengeluarkan KPK kalau ada angka 2 sama 3? Kan gitu. 2 sama 3 KPK-nya berapa? 6 kan gitu. Atau nanti misalkan 2 sama 6 udah pasti 6. Atau misalkan 4 sama 6, 12. Itu nanti antum nggak perlu karena anak bilang taksil itu berarti KPK, antum buka buku matematika putusan. Nanti ulama itu udah merumuskan, nggak perlu buka buku matematika lagi, udah ada itu rumusannya di kitab-kitab faraid. Nanti keluar angka bulat. Kalau sudah keluar angka bulat, nanti ada yang namanya siham. Dapatlah siham tadi kan. Baru nanti ada step yang keempat, Ustaz. Step yang keempat ini bisa dilakukan, bisa juga enggak. Namanya tashih. Tashih. Tashih itu saat kita memperbarui angka bulat tadi. Nanti insya Allah nih, antum apa itu tashih nanti saat. Ana pengen kasih antum kharidah ammah dulu step ini. Jadi antum biar jelas. Kita nanti ada 5 step. Ya, kita lewatin satu-satu sampai nanti antum benar-benar jadi fardi. Artinya apa? Bisa bagi warisan. Tashih ini saat nggak wajib. Mau dilompat nggak masalah. Tashih ini nanti terkadang ada kondisi tertentu, aslul masalah angka bulat tadi butuh kita perbarui. Karena nanti gini San, ulama faraid kan biasanya kalau pengen menyelesaikan sebuah masalah itu kan kotak-kotak itu. Ulama faraid itu nggak nerima koma-koma di kotak tadi. Mereka nggak mau nulis koma-koma. Nah, untuk menghindari koma ada yang namanya tashih. Tapi kan itu dulu kan. Nah sekarang nggak perlu bingung kita koma-koma, ada kalkulator, mukoma, faddol gitu. Sehingga tashih ini nggak wajib hukumnya. Tashih ini jais. Mau dipakai, monggo, nggak dipakai nggak masalah. Tamam Ustaz. Baru yang terakhir nanti ada yang namanya kismah. Kismah ini gampang Ustaz. Ini bahas rumus saja. Nanti tinggal dimasukkan saja siham per aslul masalah kali harta. Gampang. Ini tahapan paling gampang. Paling akhir kita bahas. Tamam? Intinya saat ini dari awal bahasan faraid sampai akhir itu saat itu kalau kita pengen globalkan itu ada 5 tahapan tadi. Jadi kalau antum pengen menyelesaikan sebuah masalah faraid, masalah warisan, pembagian harta waris, ini dulu dimulai dengan apa Ustaz? Tahdid tadi. Nah, ini makanya bahasan pertama itu apa Ustaz? Al-hukum